Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Saat ini saya sedang ngecas. Ngecas ini ya, Mi Turbo. Ya, Mi Turbo dengan menggunakan Esamtech yang 240 watt ini. Ya, dengan formasi kabel sakti yang versi baru ya. Karena ini versi lama ini, kalau saya gunakan di posisi 140 watt ini kan 140 watt ya. Ini 140 watt. Kalau menggunakan deteksi alat seperti ini, koma desimalnya tidak muncul. Sementara ini sudah jalan ya. Ini sudah berapa persen ya? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu berapa persen ya. Ini sudah 41% ya. 41% kita tunggu sebentar ya. Karena ada informasi katanya kalau udah 50% mati. Ya. Saya tunggu sebentar ya. Soalnya ini apa? 41% tetap berjalan bagus ya. Kita tunggu dulu hasilnya ketika sampai 50% ya. Jadi ini udah 49% ya. Nah, ini 49%. Dan di sini ampernya di bawah 2 ya. Ampernya di bawah 2, wattnya cuma 15 ya. Ya, dia stabil di ampere segitu. Jadi gini ya, Bro, yang tanya untuk soal uh, dia mati sendiri ketika ampere sudah 4,5 ampere. Saya rasa itu proteksi dari handphonenya ya. Ketika dia mencapai ampere terlalu tinggi, ya kan? Dia ada proteksi untuk shutdown gitu loh. Ya. Nah, ini berjalan karena saya saat ini ampernya ada di 2,3 ya, 2,3 dan tidak berjalan di atas 3 malahan enggak. Itu mungkin ya, mungkin karena perbedaan daripada handphone kita gitu loh ya. Saya menggunakan handphone Poco yang 33 watt ya. Saat ini sudah 50%. Sebentar saya lihat dulu. Ya, 51% ya. Dan di sini apa namanya? Dayanya memang hanya 12 ini ya. Ini sekarang kalau layar tertutup dia bisa mencapai 16, naik lagi ya. Tapi masuknya cepat ya. Walaupun tidak terlalu wattnya tidak terlalu gede, ini di 20 ya, 20 watt ya. Dari tadi 20 ya. Tapi masuknya cepat sekali ya. Karena memang punya saya ini di 33 watt untuk Xiaomi Poco-nya ini gitu loh ya. Dan ini saya menggunakan kabel yang versi baru. Sementara versi lama ini tadi saya coba, ya ini tidak ada mati, nggak ada mati, nggak ada. Ini sudah 50% lebih loh ya. Jadi tidak ada tidak ada matinya sama sekali ya, tidak ada penurunan apa namanya nol dulu ndak ya, tetap berjalan seperti biasa ya, seperti biasa. Nah, cuman saya tadi sudah mencoba untuk kabel versi lamanya ini, ketika saya menggunakan alat ini, dia koma desimal ini tidak muncul. Ya, ini kita coba ya. Jadi jangan di skip ya, kita coba. Jadi biar kita bisa tahu prosesnya ya. Ini kita cabut dulu ya. Kita cabut dulu. Kita cabut dulu ya. Jadi biar tahu prosesnya ya. Ini kabel versi baru ya, versi baru. Kita taruh sini dulu. Nah, sekarang kita masukkan ini ya. Bentar. Jadi biar tahu prosesnya. Kalau dicepetin nanti nggak tahu prosesnya, ya kan? Nah, ini. Saya tancapin di 140 watt ya. Kita lihat dulu. Oh, muncul. Loh, kok jadi muncul? Tadi nggak muncul itu. Nah, ya kan? Tetap muncul. Oh, berarti tadi kurang masuk gitu. Mungkin ya, kurang match gitu loh ya. Sekarang tetap berjalan kok. Normal. Ya kan? Udah 50% lebih ya. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Di sini dia tetap seperti kabel yang tadi. Tidak ada perubahan. Dia di 20
21 watt. Ya. Jadi gini ya, biar saya sedikit kasih penjelasan ya. Ketika ampernya sudah mencapai 4,5, ini saya berdasarkan pengalaman ya, saya bukan teknisi ya. Kalau sudah 4,5 terus dia ngegas terus, dia akan ada proteksinya. Itu yang benar. Dia akan mati bukan karena kabelnya, itu karena handphonenya. Gitu loh. Handphonenya yang bagus, gitu loh. Ya. Kabelnya ini kan mengaliri, ya kan, mengaliri sesuai dengan ini 140, mungkin ini kan karena kabelnya 120. Di sini handphone ini punya proteksi yang dia tidak sembarangan menerima, misalkan digas. Nah, ini 2,4 ampere ya, 2,4 ampere. Apakah bisa mencapai 4 ampere? Ya kita lihat ini. Kita tunggu. Tapi kok saya ngelihat habis 2,4, 2,1 lagi, udah turun lagi. Ya kan? Dan wattnya di sini 19. Ya toh? Di sini 20. Ya enggak? Enggak ada perubahan. Sama ya, kabel yang lama sama kabel yang baru sama kabel yang lama, versi lama dan versi baru. Saya rasa untuk pengecasan ke Esamtech ini, karena yang ditanyakan itu dari Esamtech, ya, Esamtech ke Xiaomi ketika sudah 4,5 ampere, ya mungkin kalau ada para suhu yang bisa ngasih masukan ke saya, silakan ya di kolom komentar ya. Jadi apakah benar teori saya seperti itu ya? Jadi ketika sudah 4,5 ampere ya kan, dia tidak bisa terus naik atau berjalan terus ya. Proteksinya itu muncul dari handphone ini, bukan handphone saya ya, handphone yang ditanyakan sama teman kita di kolom komentar ya. Jadi dia merasa kok kembali ke nol tapi sebentar terus nyala lagi. Nah itu yang dinamakan kecanggihan handphone sekarang tuh seperti itu ya. Kalau itu loss kalau loss ya handphonenya jebol gitu loh, logikanya gitu. Saya bicara logika ya. Kalau secara teknik itu biar para suhu yang ngasih masukan di kolom komentar ya. Kalau saya secara hitung-hitungan saya nggak memahami, tapi secara logika seperti itu. Itu artinya kalau di sini sampai 4 ampere ya kan, jadi ini pendistribusiannya itu gede ya kan, tapi sama handphonenya itu diprotek ya kan, sehingga dia mental ya, kembali ke nol ya kan. Terus setelah turun mungkin karena panas ya, mungkin ya, saya nggak tahu juga, karena panas. Terus habis itu ada proteknya, dia turun jadi nol, terus bisa lagi, katanya seperti itu. Ya itu apa namanya? Kalau menurut logika saya, yaitu tadi handphone ini itu ada proteksinya, sehingga dia tidak bisa menerima sembarangan penyaluran, ya kan? Penyaluran daya yang besar, ampere yang besar, terus habis itu diterima handphonenya yang hanya berbatas, ya kan? Sampai berapa watt atau berapa ampere, ya berapa volt itu kan sudah dihitung sama pihak handphonenya gitu loh, ya. Jadi tidak bisa melewati lah. Tapi yang jelas kalau punya saya, karena ini 33 watt dan sementara dia tidak membutuhkan ampere yang besar, kalau saya lihat di sini tidak pernah mencapai 3 ampere, aman-aman saja ya. Kalau saya lihat, karena dan saya menggunakan yang di port yang 140 watt ini ya. 140 watt aman saja, tidak ada berjalan dengan aman. Dan di sini saat ini sudah 61%, malah melewati 50% dari tadi. Tidak ada masalah. Ya kan? Berarti tidak ada masalah. Nah, ini turun ya, kalau ketika kita nyalakan handphonenya, dia wattnya akan turun. Dan
Ya, ini sistem ya, sistem daripada handphone ini ya, dia akan menolak dulu, ya kan, menjadi turun dayanya. Setelah layar gelap, dia akan naik lagi seperti itu. Jadi kita nggak usah dibingungkan dengan hal-hal seperti itu. Mereka sudah eh, membaca semua, ya, alur ceritanya seperti apa sudah dideteksi oleh handphone itu. Karena handphone kita ini sekarang sudah canggih-canggih. Ya, oke. Saya kira cukup ya pemaparannya mengenai Samtec dan Xiaomi ini. Bagaimana dia tidak bisa ada shutdownnya itu, logika saya seperti itu. Mungkin untuk para suhu bisa kasih masukan kenapa bisa seperti itu, kolom komentar ya. Saya tunggu. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.